efek atau impact-nya adalah kalau kita bisa memilih jasa layanan pembayaran yang benar, maka efeknya adalah bisnis kita bisa melaju lebih cepat karena kita punya waktu lebih banyak untuk melakukan hal lain yang lebih strategis. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Talks. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar tentang efisiensi dalam bertransaksi di dunia bisnis terutama ya. Jadi mungkin untuk Sobat Bisnis yang punya usaha, atau mungkin Sobat Bisnis ingin memulai usaha, ada hal-hal yang bisa dibilang jadi perhatian atau jadi concern dan perlu diperhatikan juga. Dan salah satunya adalah tentang efisiensi, terutama saat Sobat Bisnis bertransaksi. Nah, ngomongin tentang kemudahan-kemudahan untuk bertransaksi dan efisiensi bertransaksi, saya nggak sendiri karena sekarang saya sudah bersama seorang financial planner nih yang akan menjelaskan emang seberapa penting ketika kita ngomongin tentang kemudahan bertransaksi. Apa aja nih yang harus diperhatikan dari kemudahan bertransaksi itu? Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol sama seorang financial planner yang mungkin Sobat Bisnis juga sudah tahu. Beliau adalah Pak Safir Senduk. Pak atau Mas dimanggilnya nih? Mas aja biar lebih akrab ya Mas ya. Mas Safir Senduk. Nah Mas, kalau kita ngomongin tentang kemudahan bertransaksi ya, karena kan yang namanya Sobat Bisnis mungkin ada di range generasi millennials lah ya, atau Gen Z yang masih bisa kita bilang masih muda ya. Pasti yang dicari adalah efisiensi, terus juga praktis. Ya pokoknya gak mau ribet-ribet lah untuk yang namanya transaksi itu. Nah, kalau menurut Mas Safir Senduk sendiri nih, apa sih yang harus diperhatikan ketika kita bicara tentang efisiensi transaksi ketika berbisnis di perusahaan nih Mas? Iya, jadi kalau kita bicara efisiensi transaksi ketika kita berbisnis di perusahaan, kita mesti tahu dulu bahwa yang namanya bisnis itu ada yang namanya jual barang atau jual jasa. Oke. Gitu ya, jual barang atau jual jasa. Dan setiap jenis bisnis itu, jual barang atau jual jasa, mereka punya frekuensi pembayaran atau volume pembayaran yang berbeda-beda. Ada yang sesekali, ada yang sedang-sedang saja, ada yang banyak bahkan sangat banyak gitu ya. Ada yang mungkin cuma sedikit gitu ya, tapi urusannya ribetnya luar biasa, administrasinya luar biasa segala macam gitu ya. Di tempat saya sendiri misalnya, mungkin transaksinya nggak sering-sering amat gitu ya, tapi setiap kali kita terima pembayaran, pihak yang membayar kita minta administrasi ini, minta administrasi itu dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara transaksi pembayaran dalam sebuah bisnis penting sekali. Kenapa? Karena ada banyak hal yang terlibat. Nomor satu, kita harus pastikan bahwa ketika kita membayar pihak lain, prosedur pembayarannya itu mudah. Ya, prosedur pembayaran mudah. Memang sekarang di luar sana ada banyak sekali perbankan gitu ya, tapi kita juga tidak menutup mata bahwa sekarang ada 1-2 aplikasi pihak ketiga yang bisa sangat membantu kita, yang seringkali memberikan jasa-jasa yang mungkin tidak diberikan oleh perbankan konvensional misalnya. Dan mereka juga bisa memberikan kecepatan yang luar biasa yang juga tidak diberikan oleh perbankan konvensional. Kita butuh dua-duanya, ya kita butuh dua-duanya, dan saya juga pakai dua-duanya, dan itu menarik sekali. Dan juga satu hal juga yang juga penting adalah saya juga lihat adalah apakah pihak yang menerima pembayaran dari kita itu dia secara legal bisa menerima pembayaran dari kita. Jadi ketika kita melakukan pembayaran tentunya ada bukti bayarnya dan lain sebagainya. Apakah bukti bayarnya itu diakui atau tidak? Hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Kelihatannya simpel ya Mas ya. Maksudnya bukan ketika kita udah ngejalanin bisnis nih, karena kan yang banyak orang perhati itu hal-hal yang profit, yang besar-besar ya yang dibangun. Ternyata ada hal simple, detail, tapi banyak yang ketinggalan pasti dari suatu bisnis nih. Kayak tadi seperti yang Mas Safir bilang, kayak keabsahan dari bukti transaksi itu. Itu sebenarnya penting juga ya ketika kita ngomongin tentang transaksi, apalagi di dunia bisnis. Nah, efeknya apa nih Mas ketika kita bisa menerapkan transaksi atau sistem pembayaran yang efisien Mas
Ya, efeknya adalah nomor satu ada banyak hal yang bisa kita lakukan di luar hal teknis misalnya ya. Jangan lupa bahwa ketika kita melakukan transaksi pembayaran, mungkin ada 3 pihak yang terlibat. Ada orang finance yang terlibat, ada orang teknologi mungkin yang terlibat, orang IT mungkin yang terlibat, dan juga ada business owner yang juga terlibat gitu ya. Nah, orang finance itu biasanya yang dia perhatikan adalah ketika kita membayar pihak lain, apakah cukup cepat? Yang dia pikirkan adalah kecepatan. Ini cukup cepat nggak gitu ya? Orang IT mungkin berpikir bahwa ketika kita membayar pihak lain aman atau tidak ya, keamanannya aman atau tidak, kalau lewat bank aman atau tidak, kalau lewat pihak ketiga aman atau tidak. Tapi business owner yang dia perhatikan, nah, udahlah kita cepat selesaikan supaya kita bisa lakukan hal lain, supaya kita bisa bikin strategi untuk proyek kita berikutnya, seperti itu. Jadi efek atau impact-nya adalah kalau kita bisa memilih jasa layanan pembayaran yang benar, maka efeknya adalah bisnis kita bisa melaju lebih cepat karena kita punya waktu lebih banyak untuk melakukan hal lain yang lebih strategis dalam pengembangan bisnis. Kalau kita bicara tentang aplikasi pihak ketiga nih Mas, misalkan tadi kan Mas Safir sempat menyinggung juga aplikasi pihak ketiga untuk kemudahan dan efisiensi transaksi ya. Ada yang banyak menawarkan fitur-fitur nih. Ngomongin tentang aplikasi pihak ketiga, pasti kan kita nggak cuma satu ya. Kalau kita comparing satu dengan yang lainnya ada banyak, tapi dia punya fitur yang beda-beda juga nih. Salah satu fitur yang menurut saya pribadi yang lumayan penting dan harus kita perhatikan adalah soal legalitas, Mas. Betul. Legalitas. Nah, kalau Mas Safir sendiri nih melihat legalitas dari sebuah aplikasi atau pihak ketiga itu tadi yang membantu kita dalam kemudahan bertransaksi, seberapa penting Mas? Dan kita harus gimana nih Mas? Harus seberapa aware kita sebagai pebisnis terutama nih Mas? Kalau saya punya bisnis sendiri kebetulan dan saya kebetulan harus membayar pihak ketiga, saya ingin pastikan bahwa pihak ketiga itu tahu bahwa saya sudah membayar dia seperti itu, dan saya ingin pastikan bahwa bukti bayar yang saya kasih ke dia itu saya ingin pastikan bahwa bukti bayar itu memang sah secara hukum. Sah secara hukum. Nah, sah secara hukumnya salah satunya bagaimana? Salah satunya adalah nomor satu, bahwa aplikasi pihak ketiga yang saya gunakan harus terdaftar dan diawasi oleh pihak berwenang ya. Dalam hal ini ada yang namanya OJK di Indonesia kan, seperti itu ya. Kemudian nomor dua adalah aplikasi itu memang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang memang mendapatkan izin untuk memberikan jasa layanan transfer. Saya pikir beberapa hal ini yang penting diperhatikan, dan kalau legalitas ini kita bisa perhatikan dengan baik, kita bisa perhatikan dengan benar, saya pikir kita nggak ada masalah untuk menggunakan aplikasi pihak ketiga, karena seringkali ini bisa membantu kita lebih cepat lagi daripada yang konvensional. Itu tadi ya, kepraktisan dan kemudahan. Kepraktisan dan kemudahan. Yang namanya millennials pasti yang dicari, ya udahlah, gak usah ribet-ribet. Iya betul. Nah, selain itu semua Mas, selain tadi kita udah ngomongin fitur, terus juga ngomongin tentang efisiensi aplikasi pihak ketiga gitu ya. Salah satu hal yang juga perlu diperhatikan ketika kita berbisnis adalah transaksi ke luar negeri. Karena kalau saya pribadi, ketika saya punya usaha atau punya bisnis, pengen dong ya ekspansi ke luar negeri, gak cuma di Indonesia aja gitu kan. Ada keinginan untuk wah pengen nih melebarkan sayap lah ya ke luar negeri. Kalau dari pandangan Mas Safir sendiri nih, seberapa penting ketika kita memilih ataupun misalkan bertransaksi nih, transaksi internasional nih, kita akan melakukan transaksi internasional, apa nih yang harus kita perhatikan sebagai pebisnis, dan juga mungkin lebih tepatnya juga fitur apa nih yang harus tersedia ketika kita ngomongin tentang transaksi internasional Mas? Ya tentunya kita bicara fitur, tentunya adalah fitur layanan transfer internasional itu. Seperti itu. Kemudian kita ingin juga pastikan bahwa aplikasi yang bersangkutan atau platform pihak ketiga yang bersangkutan memang sudah bekerja sama dengan banyak bank di negara lain gitu ya, yang memang kita bebas untuk bisa melakukan transfer. Kita ingin pastikan seperti itu. Jangan lupa bahwa bisnis-bisnis itu sekarang, di zaman sekarang, orang sudah melakukan bisnis lintas negara ya. Lintas negara. Saya sendiri juga pernah berapa kali kebetulan berbicara di negara lain gitu ya, berbicara di negara lain di depan orang Indonesia di negara lain. Dan seringkali itu ada melibatkan pembayaran ya. Nah pembayarannya itu kebetulan dari dia ke saya. Nah kebetulan agak rumit itu Mas. Dianya tidak pakai bank yang sama dengan saya gitu, banknya berbeda. Dan kadang-kadang saya juga punya bisnis lain, Mas Ganang. Saya juga punya bisnis lain. Saya tidak usah kasih, tapi intinya saya punya bisnis jualan retail.
Oke. Ya, selain kerjaan saya sehari, saya punya bisnis jualan retail, saya jualan game, board game gitu ya. Dan seringkali ada barang-barang yang mungkin saya ambil di luar. Betul. Dan saya harus membayar supplier saya. Betul. Nah, dia tentunya karena dia bukan orang Indonesia ya, dia tidak punya bank yang sama dengan saya, sehingga saya harus menggunakan layanan transfer pihak ketiga yang memang efisien, yang memang cepat dan bisa membuat saya bisa menyelesaikan transaksi saya dengan lebih cepat sehingga saya punya waktu untuk melakukan hal lain. Oke. Berarti tadi istilahnya udah lengkap tuh ya Mas ya, apa yang harus diperhatikan ketika kita ngomongin kemudahan transaksi. Pihak ketiga mungkin bisa membantu dengan kemudahan bertransaksi. Nah, yang perlu diperhatikan ketika menggunakan pihak ketiga adalah legalitas. Dan juga ketika kita transaksi ke luar negeri juga kita harus tahu nih seberapa praktis dan juga seberapa efisienkah kita menggunakan pihak ketiga itu. Tentunya dia punya istilahnya apa ya, punya link untuk ke bank-bank lain yang ada di luar negeri juga yang akan membantu kita juga ya Mas ya. Betul. Nah, saya akan ngobrol setelah ini, kita akan ngobrol dengan salah satu istilahnya apa ya, pihak ketiga juga yang penyedia jasa transfer yang bisa membantu sobat bisnis ketika kita ngomongin tadi nih punya bisnis, punya usaha, dan itu akan membantu kemudahan sobat bisnis dalam melakukan transfer transaksi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan praktis dan efisien, yaitu dari Flip. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Flip ya. Kalau tadi kita udah ngobrol bareng sama Mas Safir Senduk tentang kemudahan dalam bertransaksi dan efisiensi bertransaksi untuk sobat bisnis yang punya usaha ataupun punya bisnis. Nah, ada satu solusinya nih, yaitu Flip. Sobat bisnis bisa coba Flip for Business. Itu bisa mempermudah sobat bisnis dalam bertransaksi dan juga lebih efisien. Lebih lengkapnya nih kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Eko Prianto. Beliau adalah Head of Enterprise Sales dari Flip. Mas Eko, kalau ngomongin tentang Flip for Business itu tuh sebenarnya apa sih Mas Flip for Business, dan mungkin bisa dijelasin nih Mas, kenapa ada Flip for Business Mas? Siap, terima kasih waktunya dari teman-teman bisnis.com. Jadi Flip itu mungkin sedikit saya jelaskan siapa Flip sebelum saya ke Flip for Business. Dimana Flip adalah perusahaan teknologi keuangan yang sudah berdiri dari tahun 2015 dan Flip for Business ini kita mulai di 2017. Nah, Flip ini punya beberapa produk yang memang kita lakukan untuk transfer uang gitu ya. Jadi baik transfer uang untuk domestik, transfer uang internasional, dan juga transfer antar bisnis to bisnis. Dan menariknya lagi, dan untuk demi kenyamanan juga dari kita punya customer, itu kita juga sudah terlisensi oleh Bank Indonesia. Dan itu sangat penting karena itu memberikan kenyamanan dan keamanan juga buat mereka. Gitu. Dan yang kita berikan adalah kemudahan-kemudahan untuk menyelesaikan permasalahan, di mana permasalahan di sisi finansial sebuah korporasi biasanya terdiri dari seperti proses manual, terus dengan transfer fee atau mungkin cost yang cukup tinggi. Nah, kita bantu untuk mereduce cost dan memberikan efisiensi dari sisi biaya tersebut dan juga dari proses yang lebih mudah dan bisa diotomasi. Nah kalau kita bicara soal aplikasi pihak ketiga ya, kalau Flip ini ya, nah itu fitur apa sih Mas yang jadi unggulan dari Flip for Business? Kalau kita bandingin dengan yang lain-lain mungkin ada banyak ya yang bisa membantu juga untuk aplikasi pihak ketiga. Tapi kalau Flip for Business ini sendiri, fitur apa nih yang jadi unggulannya Mas? Yang pasti Mas, kalau fitur kita tadi saya bilang kita spesialis di money transfer. Jadi bisa transfer uang, baik itu domestik ataupun internasional. Nah, yang pasti nomor satu, cost efficient. Jadi harga lebih murah dibandingkan dengan yang ada di pasaran lainnya, baik itu domestik ataupun internasional. Yang kedua adalah secara kemudahan, secara teknologi. Kita teknologinya cukup simple, baik itu menggunakan kita punya web dashboard gitu ya, seperti internet banking, sehingga orang-orang juga punya user experience yang sama dengan yang mereka pakai sekarang, tapi dengan kemampuan yang lebih baik. Kalau ingin lebih advance lagi nih Mas, kalau itu butuh teknologi, kita punya API gitu ya, di mana mereka bisa integrasikan dan bisa mengotomasi proses transfer uangnya. Nah, itu kemudahan yang kita berikan sehingga mereka juga bisa lebih mendigitalisasi proses finansial di perusahaan mereka. Nah, kalau sejauh ini nih Mas nih, pertumbuhan dari Flip for Business ini sudah seperti apa Mas? Dan mungkin boleh diceritain juga dong Mas, experience dari para pengguna Flip for Business ini udah seperti apa sih? Maksudnya ketika dia menggunakan, ada yang benar-benar
sangat terbantu karena kan tadi kita ngomongin tentang kemudahan dan efisiensi bertransaksi. Seperti apa Mas kalau dari para penggunanya nih? Betul. Jadi Flip for Business ini sendiri udah ada dari 2017 gitu ya. Cuman memang dulu namanya kita Big Flip. Gitu. Kenapa kita namanya Big Flip? Karena ya yang situ sih kita lihat bentuknya aplikasi ini lebih besar karena korporasi seperti itu. Tapi ini kita rubah di awal 2022 ini di Februari ini dengan menjadi Flip for Business gitu ya. Kita lakukan rebranding di sana. Nah, kenapa kita bilang kayak tadi Mas bertanya bahwa apa sih kemudahan lainnya dan experience ya dari dari customer kita gitu. Yang pasti nomor satu adalah 24/7 customer service. Itu penting karena dari sisi operasional kami kita nggak tahu kapan orang bertransaksi. Jam berapa transaksi? Seperti Mas kalau transaksi e-commerce mungkin malam-malam nih sebelum tidur. Iya. Kalau dia nggak bisa tidur dia buka-buka marketplace. Akhirnya cari barang belanjaan Mas. Betul. Lalu bertransaksi itu yang akan sebenarnya kita bantu. Jadi kalau si customer bisnis kita punya challenge gitu ya atau merasa wah transaksi bermasalah nih, tim kita ready 24/7 gitu. Selain itu 24/7 juga transaksi waktu kita dan itu real time. Nah itu yang juga sebenarnya menjadi salah satu kelebihan kita sehingga memudahkan dari bukan hanya customer bisnis kita tapi customernya mereka. Karena bisa bertransaksi 24/7 dengan menggunakan platform Flip for Business kita. Gitu. Jadi itu mungkin yang key-nya dan satu lagi mungkin saya tambahin selain 24/7 customer service dan kita punya real time transaction adalah sebenarnya tadi otomasi proses digital dari finansial sendiri. Jadi ada beberapa customer kami yang menyediakan layanan refund dan refund itu bisa cepat ke end customer-nya. Nah, proses-proses seperti itu, use case seperti itu yang sebenarnya akan memberikan kemudahan yang banyak buat bisnis teman-teman bisnis kita gitu. Oke. Nah, kalau menurut Mas Safir Senduk sendiri nih sebagai financial planner, gimana nih Mas dengar penjelasan dari Mas Eko tadi tentang kemudahan Flip dalam bertransaksi, terus juga fitur-fitur, terus juga experience tadi juga dari yang sudah menggunakan Flip dan juga mungkin sangat membantu ya untuk benar-benar bertransaksi 24 jam gimana nih? Udah memenuhi ekspektasi kita. Generasi milenial yang butuh cepat ya sih Mas? Tadi seperti yang saya bilang seperti yang saya bilang bahwa dalam bisnis itu efisiensi itu sangat-sangat penting. Betul. Sangat penting ketika kita melakukan transaksi pembayaran. Jadi kalau kita seorang business owner yang penting udah cepat selesaikan pembayaran ke ini atau ke itu, cepat selesaikan pembayaran kita ke supplier supaya kita punya waktu lebih banyak untuk strategi bisnis dan lain sebagainya. Orang finance mungkin ngelihatnya ini bisa cepat nggak nih prosesnya gitu. Orang IT mungkin ngelihatnya ini bisa dimasukin ke web kita nggak nih segala macam gitu. Ini aman nggak dan lain sebagainya. Dan kalau saya dengar tadi dari Mas Eko ini bagus banget. Kenapa? Karena semuanya itu ada dan layanan efisiensinya bisa digabung dengan website kita gitu ya. Kemudian juga kecepatannya juga seperti itu. Dan dari situ ini sebetulnya sudah memenuhi ekspektasi. Dan ini sebetulnya bisa dipahami kenapa? Karena perusahaannya yang diceritakan oleh Mas Eko, Flip ini memang dia spesialis layanan transfer. Spesialis ya kurang lebih seperti itu, dia layanan transfer sehingga dia punya lebih banyak waktu untuk memikirkan apa fitur-fitur transfer yang kira-kira memang dibutuhkan oleh customer kami gitu. Jadi fokus jadi mereka memang betul-betul fokus. Nah untuk Mas Eko sendiri nih Mas, kalau misalkan ada sobat bisnis yang ingin tahu tentang Flip for Business atau ingin mencoba atau mungkin sobat bisnis di rumah punya usaha pengen bergabung dengan Flip for Business, gimana sih Mas untuk mekanisme untuk bergabungnya? Terus juga adakah mungkin sebelum masuk ke Flip for Business mungkin coba dulu aplikasi Flipnya untuk transaksi harian atau gimana Mas? Ya, jadi kalau ingin mencoba tentunya bisa tinggal download aplikasi Flip karena konsepnya sama seperti Flip for Business itu sama sendiri. Ya? Konsepnya sama persis, hanya skalanya yang berbeda dibandingkan customer to customer ataupun business to business. Selain itu, kalau ingin mencoba atau mendaftar sangat mudah. Masuk aja ke flip.id/business. Nanti di pojok kanan atas ada klik daftar, ikutin aja prosesnya. Nanti akan ada tim kami yang akan menghubungi untuk kita lakukan verifikasi. Nah, memang harus kita lakukan verifikasi. Kenapa? Ini yang menjadi kenyamanan
kenyamanan dan keamanan buat teman-teman juga. Karena kita terlisensi Bank Indonesia, jadi kita akan lakukan KYC ataupun KYB kita nyebutnya, Know Your Business, dengan proses yang benar. Jadi itu minta masukin nama perusahaan kita semuanya itu ya. Betul Mas. Alamat KYB ya, Know Your Business. Betul. Okay. Jadi Know Your Business di mana kita punya Flip aplikasi pun doing KYC Know Your Customer, sama dengan yang bisnis kita pun Know Your Business. Jadi itu sangat penting buat kami juga. Kenapa? Karena artinya kita juga melindungi customer kita, melindungi customer yang baik yang C2C ataupun yang B2C ataupun yang B2B-nya. Gitu. Karena memang itu ketentuan dari compliance, dan itu saya rasa sangat penting untuk perusahaan seperti kami, karena kita bermain setiap hari, bukan bermain, tapi kita setiap hari dealing dengan transaksi keuangan yang sebenarnya sangat sensitif. Betul. Gitu. Jadi kita juga membuat ini nyaman buat semua customer kita. Jadi kalau ada sobat bisnis yang ingin mencoba, bisa silakan register. Nanti kita akan bantu prosesnya step by step oleh tim kita juga. Pertanyaan yang mungkin muncul juga dari sobat bisnis nih Mas nih, perusahaan seperti apa nih yang bisa bergabung dengan Flip for Business ini? Adakah syarat tertentu untuk perusahaan skala kecil, skala besar, minimal seperti apa? Adakah syarat-syarat khusus gitu Mas? Syaratnya simple Mas, lakukan transfer uang atau tidak. Oke. Dan setiap perusahaan pasti membutuhkan transfer uang. Nah, jika perusahaan tidak melakukan transfer uang, ya pakai kita juga nggak ada gunanya. Tapi dan setiap perusahaan itu pasti melakukan transaksi transfer uang. Minimal ngegaji, nge-payroll pasti. minimal. Betul Mas. Jadi setiap perusahaan sangat eligible untuk bisa menjadi partner kami, gitu ya. Kami sangat terbuka terhadap itu, dan sangat mudah untuk proses dan registrasi di kaminya juga. Gitu. Oke deh, itu dia sobat bisnis. Kemudahan dalam bertransaksi, sobat bisnis bisa langsung gunakan Flip for Business. Apalagi untuk sobat bisnis yang kayak tadi kita udah bicarain ya, punya usaha, terus juga ingin bertransaksi ke luar negeri, ataupun ingin merasakan kemudahan-kemudahan bertransaksi, bisa langsung coba Flip for Business. Caranya tadi udah dibilang Mas Eko, langsung di flip.id ya Mas ya, betul ya? Flip.id/business. Flip.id/business. Bisa langsung dicoba. Terima kasih banyak untuk Mas Safir dan juga Mas Eko untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga bisa memberikan inspirasi buat sobat bisnis, bisa mencerahkan juga, dan sobat bisnis punya alternatif baru nih untuk bertransaksi dalam bisnisnya, dalam usahanya, jadi lebih mudah dan lebih efisien. Terima kasih sekali lagi untuk ngobrol-ngobrolnya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.